Nah, jadi ketika itu saya melihat di lapas. Saya melihat di lapas, kita kan ada TV di lapas itu kan, di blok ada TV. Saya lihat sedang menurunkan baleho. Terus saya melihat bubarkan saja FPI, apa itu Rizik itu dan segala macam. Kemudian banyaklah daripada pernyataan-pernyataannya yang bagi saya itu adalah hal yang tidak benar. Sehingga ketidakbenaran itu harus dilawan. Karena selama ini banyak yang diam. Seperti contoh dia mengatakan Tuhan itu Tuhan bukan orang Arab. Banyak ulama, kiai, habaib diam. Sekalipun bersuara hanya lewat tulisan. Tapi saya tidak bisa seperti itu karena karakter saya bukan karakter seperti itu. Saya tanya, ketika Pak Karni mempunyai anak atau orang yang Pak Karni cintai main di jalan raya, banyak mobil, apakah Pak Karni biarkan? Enggak dong. Pak Karni tarik, Pak Karni marahin, kamu jangan begini. Karena apa sayang? Karena apa? Cinta. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Negara dan penguasa itu tidak bisa disatukan. Beda antara negara dan penguasa. Kalau bagi saya NKRI harga mati. Saya tidak melawan penguasa. Tidak. Yang saya lawan kezalimannya, ketidakadilannya, kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat dan mementingkan asing. Itu yang selama ini saya lawan. Untuk apa saya mengambil resiko di penjara? Untuk apa? Bagi saya risiko paling kecil di penjara, Bang Karni. Risiko terbesarnya saya dibunuh. Udah berapa kali Habib kena penjara selama ini? Saya masuk penjara kasus Ahmadiyah, saya masuk kasus Mbah Priuk ke Tanjung Priuk, saya masuk karena saya yang pimpin. Kasus Ahmadiyah saya masuk zaman SBY waktu itu. Kasus Demos saya masuk zaman SBY waktu itu. Terus sama yang kasus saya mukul 2 Habib palsu. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Banyak orang-orang ngomong penganiaya santri. Sekali lagi saya sampaikan, itu bukan santri. Bukan santri, tapi Habib palsu yang menjual-jual nama saya mendapat uang ratusan juta. Oh, jadi bukan santri. Bukan santri. Bukan, makanya sendiri. Kan orang suka ngomong itu Habib nganiaya santri. Bukan santri itu Habib palsu. 2 orang Habib palsu. Yang satu mengaku-ngaku saya, yang satu mengaku FAM bermarga alam. Berita-berita yang tidak benar, cuma saya kan orangnya, ya terserah lah. Kalian mau hina saya, mau caci saya, mau maki saya, mau bilang apa, terserah. Selama pribadi saya dihina, dicaci, dimaki, saya diam. Tapi jangan coba-coba kalau udah masalah agama, masalah bangsa, masalah rakyat, saya tidak bakal diam. Setelah yang 2 orang itu katanya Habib itu juga... Ya, saya NAP itu nambah lagi kasus. Iya. Dengan driver Grab. Ya, driver Grab. Ya. Itu apa sebetulnya yang bikin marah Habib? Karena dia godain saya punya istri. Kami ini orang Sulawesi, Bang Karni. 3 perkara jangan pernah ganggu gugat. Masalah istri, ibu, sama adik perempuan, saudara perempuan. Karena bagi kami perempuan itu kami muliakan, kami taruh di atas kepala. Kalau ini udah diutik, nah seperti itulah kejadian seperti kasus kemarin. Si Rian di lapas juga terjadi pemukulan. Rian Jombang itu alhamdulillah di lapas itu semuanya ngaji sama saya. Semua termasuk Rian Jombang. Rian Jombang ngaji sama saya. Banyak orang-orang yang kasus pembunuhan, ada si Daeng itu yang Rian masih mending 11 orang dia bunuh. Ada si Daeng, kasusnya dia kena pasal 340. Dia pembunuh bayaran, dia bunuh 47 orang, hukuman mati. Banyak anak-anak kasus pembunuhan, bandar-bandar narkoba. Dan saya rangkul semua, bukan hanya yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, semuanya saya rangkul di lapas. Semuanya. Bahkan di lapas kan ada anak-anak bikin baju itu. Yang Kristen ada yang pakai baju gambar saya, yang Buddha, yang Hindu. Karena mereka tahu saya rangkul semuanya tanpa pilih agamanya, sukunya, rasnya. Saya dari Jakarta pindah ke Bogor itu mau sembunyi. Sembunyi dari umat, sembunyi dari orang-orang, biar nggak ada yang tahu saya.
biar nggak ada orang yang kenal sama saya. Saya mau sembunyi. Tapi semakin saya sembunyi, semakin saya dicari. Saya nggak tahu. Saya nggak pengen seperti ini. Apa-apa masuk berita. Apa-apa masuk berita. Saya naik motor, masuk berita. Saya ini masuk berita. Saya bikin ini dikit, masuk berita. Saya ini masuk berita. Bahkan mungkin andaikan kalau saya nginjak semut, itu kalau ada pasal nginjak semut, mungkin saya bisa dikenain pasal itu nginjak semut. Dikit-dikit apa-apa tentang saya viral. Jangan-jangan mau nutupin berita-berita yang lain kali. Makanya Bahar bin Smith yang dijadikan sorotan untuk menutupi berita-berita yang lain. Udah seleb kali bagi publik. Saya tidak merasa diri saya seperti Ya, itu. kita Bang bisa Karni. nggak merasa, tapi publik. Saya tidak merasa seperti itu. Apa yang kita cari apa? Pangkat, jabatan, kepemimpinan, rasa hormat. Enggak. Kita orang pelayan, melayani. Untuk apa saya melakukan itu? Padahal bisa aja saya santai di rumah, tenang, tamu banyak, orang datang nyari ilmu kepada saya. Tapi saya keliling dari desa ke desa, gang ke gang, lorong ke lorong, kampung ke kampung. Saya ceramah. Cuma ya itu, ceramah saya yang keras-keras dinaikkan. Giliran saya ceramah lembut, saya juga orang nggak gila Bang Karni. Masa kalau ada acara khitanan, sunatan, terus saya bahas pemerintah, kan nggak nyambung. Iya. Masa acara nikahan, saya bahas jihad, kan nggak mungkin. Iya. Iya kan? Acara walimatul urus, pernikahan, saya ceramah, ya saya bahas hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri. Dan seperkawinan lah. Iya, acara khitanan, saya bahas bab bagaimana itu khitan dan segala macam acara, ya begitu. Saya punya kakek dari ayah, itu Habib Abdurrahman. Beliau datang dari Yaman, menyebarkan Islam di daerah Sanger. Laut. Ya, Sanger. Bukan di Talautnya, di Manganitu. Nah, Habib Abdurrahman ini nikah dengan anaknya Raja Manganitu. Anak raja. Iya. Punya anak 4. Habib Alwi. Terus yang lainnya ada di Lombok sama di Bali. Jadi yang dari Sanger itu hanya 1, Habib Alwi. Nah, Habib Alwi nikah dengan Hababah Fatmah, punya anak Habib Abdurrahman. Jadi Habib Alwi menamakan anaknya dengan nama ayahnya. Kebiasaan kita habaib. Habib Abdurrahman nikah sama anaknya Raja Ternate. Iya. Punya anak, saya punya abah. Iya. Dan semuanya tercatat di dalam Robitoh Alawiyah, lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Iya, makanya bisa orang menunjukkan ini Habib, ini nggak Habib, ini Habib, begitu. Ya, Artinya bisa dipilah. ya bisa dibedakan. Tidak semua. Jadi bukan yang menjadikan seseorang itu Habib bukan ilmu, bukan terus muka Arab hidung mancung Habib, bukan. Bukan, yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Karena bukan wajah, bukan harta, bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib, ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, ya Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Beda dengan orang berilmu.